Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Khairul Hafiz dengan NPM A1GN025111. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Baik, masuk ke pembukaan. Filsafat memberikan arah dan dasar nilai pendidikan, sedangkan manajemen pendidikan mengatur sumber daya agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan efektif. Keduanya saling melengkapi karena tanpa landasan filsafat pendidikan akan kehilangan arah, dan tanpa manajemen tujuan yang baik tidak akan tercapai secara teratur. Konsep filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan membahas hakikat, tujuan, dan nilai pendidikan. Dimensi utama mencakup ontologi atau bisa disebut apa realitas pendidikan, epistemologi, bagaimana pengetahuan diperoleh dan diajarkan, serta aksiologi, nilai dan etika dalam pendidikan. Dengan pemahaman ini, pendidikan tidak hanya soal transfer ilmu, tapi juga pembentukan karakter. Aliran dan tokoh filsafat pendidikan. Aliran filsafat seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme memberikan arah berbeda pada pendidikan. Tokoh lokal seperti Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa dengan semboyan ing ngarsa sung tolado ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Peran filsafat dalam pendidikan. Filsafat berfungsi sebagai dasar teori, penentu arah, kebijakan, dan pedoman etis dalam praktik pendidikan. Ia membantu menentukan tujuan pendidikan, merumuskan metode pembelajaran, dan serta membentuk orientasi nilai yang diharapkan muncul pada peserta didik. Konsep manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses pengelolaan sumber daya manusia, kurikulum, fasilitas, serta keuangan agar tujuan pendidikan tercapai. Fokusnya adalah efektivitas, efisiensi, dan pemerataan mutu pendidikan di berbagai jenjang. Teori manajemen pendidikan. Teori manajemen klasik Fayol menekankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Teori sistem melihat sekolah sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari berbagai bagian saling terkait. Manajemen mutu menekankan pentingnya peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Kepemimpinan dalam pendidikan. Kepemimpinan transformasional mendorong inovasi, sedangkan kepemimpinan situasional menyesuaikan gaya dengan kondisi tertentu dalam perspektif Islam. Kepemimpinan pendidikan menekankan keteladanan moral dan akhlak sebagai fondasi. Baiklah, kita masuk ke soal pilihan ganda. Apa peran utama filsafat dalam pendidikan? A. Mengatur keuangan sekolah. B. Memberi arah, tujuan, dan nilai pendidikan. C. Melaksanakan pengawasan kegiatan belajar. D. Menyusun kurikulum teknis. Nomor 2. Dimensi filsafat pendidikan yang membahas tentang nilai dan etika adalah A. Ontologi, B. Epistemologi, C. Aksiologi, dan D. Pragmatologi. Nomor 3. Menurut teori manajemen klasik Fayol, salah satu fungsi utama manajemen adalah A. Evaluasi dan remedial,
B. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. C. Kepemimpinan transformasional. D. Peningkatan kompetensi guru. Lanjut, nomor 4. Kepemimpinan dalam perspektif Islam menekankan pada A. Efisiensi kerja, keteladanan moral. C. Pembagian wewenang. D. Kualitas layanan. Lanjut, nomor 5. Salah satu peluang dalam pengembangan pendidikan di era globalisasi adalah A. Homogenisasi budaya. B. Kurikulum merdeka. C. Keterbatasan guru. D. Krisis moral generasi muda. Ya. Kesimpulannya adalah filsafat memberi arah dan dasar nilai, sedangkan manajemen mengatur proses pencapaiannya. Sinergi keduanya akan menghasilkan sistem pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan relevan dengan tantangan zaman. Baik, itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.